Ada Mbak Ayunya? Ya, halo Mbak. Oh iya, Suara oke. saya Silakan. terdengar. Terdengar Mbak, silakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan format rekomendasi dosen, Ibu. Apakah akan mengalami perubahan dari format tahun 2019? Kemudian terkait dengan kampus tujuan, misalnya awalnya itu akreditasinya A, tapi pada tahun 2021 ini sudah masa transisi akreditasinya, apakah memungkinkan masih ada dalam daftar kampus tujuan LPDP atau akan mengalami perubahan? Terima kasih, Berubah. Bu. Yang jelas berubah, Mbak. Kalau memang misalnya sudah mau habis atau kira-kira turun, mending nggak usah. Iya benar. Karena PDP juga nggak mau di PHP gitu kan. Terus format apa namanya nih? Rekomendasi Bu. Aku nggak paham maksudnya berubah surat rekomendasinya itu gimana? Ini Bu, kan kalau di buklet itu LPDP sudah memberikan formatnya Bu. Nah, apa kita harus sama dengan buklet atau kita bisa buat sendiri Bu? Boleh, silakan bikin sendiri, tapi intinya surat itu menyatakan bahwa pemberi rekomendasi mengenal Anda dan sudah pernah bekerja sama dengan Anda sehingga bisa menilai secara objektif. Oke. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, baik. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Nah, ini Bu, ada satu pertanyaan lagi nih yang saya ingat juga dari list pertanyaan untuk Ibu. Jadi ada beberapa universitas yang bisa masuk magisternya atau doktoralnya itu by riset, Ibu. Kalau saya cek tadi itu Universitas Indonesia kayaknya, Bu. Itu ada yang reguler dan ada yang kelas riset dan ada yang by riset aja, Bu. Apa LPDP akan membiayai yang kelas by riset itu, Bu? Nah, aku masih belum bisa jawab, tapi nanti akan pelajari ya. Ya, nanti akan kita pelajari, karena itu sepertinya program baru. Kita lebih concernnya ke situ. Oke, baik. Kalau begitu, kita langsung ke peserta berikutnya. Kepada Mbak Ajeng Nugrahaning. Ada Mbak Ajengnya? Bisa dipin nggak? Dibuka videonya terus dipin gitu. Iya, open mic dan open cam kalau bisa, Mbak. Terima kasih. Ya. Mana nih Mbak Ajengnya? Ya, saya dengan Ajeng. Sebenarnya Oke. saya ada lagi. Jadi yang pertama, kapan beasiswa khususnya untuk Budi ya Bu? Apakah tahun ini itu ada dibuka atau tidak? Karena kebetulan saya sudah mendapatkan LOA dari Kyoto University dan tidak dapat les, jadi harapan saya itu dari LPDP dan kuliahnya. Jangan berharap sama LPDP, Mbak. Ya, Mbak, maksudnya berharap sama Tuhan aja, Mbak. Salah satu. Ya, berharap sama Allah, teman. Tapi dari kemarin apa ya? Pertanyaan pertama itu sih Bu. Kemudian yang kedua, saya ingin enggak tahu ini bisa dijawab atau tidak ya Bu ya, terkait kemampuan bahasa Inggris. Kan ada ketentuannya, bisa pakai IELTS, TOEIC, kemudian yang saya lihat kemarin itu tidak ada TOEFL. Memang TOEFL tidak bisa dipakai ataukah boleh dipakai atau bisa disetarakan? Kayaknya udah dapat LOA dari mana, Mbak? Di Kyoto University, Bu. Oh, Kyoto, oke. Iya. Terus tadi juga saya lihat di slide-nya Ibu ada setelah penetapan ini dapat beasiswa atau tidak, ada yang lulus syarat bahasa, ada yang tidak. Kemudian yang bahasa belum memenuhi akan ada pelatihan atau apa tadi Bu? Nah itu maksudnya gimana? Apakah syarat bahasa itu akan dibuat seleksi di awal atau di akhir gitu Bu? Terima kasih, itu saja. Dari tahun 2013 sampai tahun sekarang itu di awal-awal LPDP tidak menetapkan syarat bahasa yang ketat. Tapi kemudian saya di Monef menemukan banyak sekali kegagalan. Kegagalannya mereka berangkat dengan
IELTS TOEFL yang pas-pasan, as long as you dong I dong. Kan? Terus di sana mereka gregepan. Mereka paham, teman-teman itu paham apa yang dibicarakan oleh supervisornya. Tapi ketika mereka diminta untuk mengemukakan kembali atau menulis dan analisis, disitulah mereka gagal. Jadi mulai saat itu kemudian saya menganggap bahwa kemampuan bahasa adalah senjata pertama dan utama. Kalau mau dilogikakan atau mau diumpamakan, di luaran sana itu prajurit-prajuritnya itu udah pakai revolver, senjata otomatis. Terus teman-teman jadi prajurit saya dengan TOEFL yang pas-pasan, itu dilogikakan dengan bambu runcing. Kemudian kamu minta izin ke saya, Bu, saya mau maju perang. Saya paham banget itu bakalan mati konyol. Maka tidak akan diizinkan. Unless bahwa kemampuan bahasamu setara dengan revolver. Karena yang di luar, ketika kamu sekolah, itu nggak cuma asal dong, as long as you dong, I dong. Anda diminta untuk menulis. Di situ yang berat. Academic writing buat saya itu berat. Padahal saya waktu itu sudah melampaui batas yang ditentukan oleh USAID. Itu pun masih desa aku, it's like a hell gitu. Karena banyak sekali catatan dari supervisor. Dan banyak, tidak sedikit teman-teman yang istilahku dilepeh sama supervisornya. Kemudian ketika kita dalami, kamu tuh kalau ngirim orang itu yang bisa bahasa Inggris. Jadi, Anda harus bisa nulis yang itu yang dibuktikan dengan kemampuan IELTS yang mumpuni. Kenapa TOEFL nggak dipakai? Karena TOEFL nggak bisa untuk mengukur kemampuan Anda untuk bisa keluar negeri. TOEFL hanya cukup untuk disamakan kemampuan untuk belajar di dalam negeri, gitu Mbak. Kapan mau dibuka masih belum tahu. Sebenarnya kalau ke Jepang, apakah TOEIC berlaku? Mbak, kamu kan tetap harus nulis, Mbak. Kamu mau ke Jepang, kamu mau ke Selandia Baru, lantas kamu bisa menunjukkan kemampuan bahasa Jepang yang setara dengan IELTS oleh LPDP. Karena walaupun kamu ke Jepang, kamu tetap harus nulis dalam bahasa Inggris. Nggak mungkin dalam bahasa Jepang atau bahasa Indonesia, kan? Senseinya nggak paham kalau bahasa Indonesia. Iya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Ajeng. Jadi ya Bu, TOEFL itu memang syarat utama di awal ya Bu ya, administrasi. Jadi kalau belum mencapai TOEFL ya coba lagi tahun depan ya Bu ya. Iya, bagusin dulu lah. Itu kan kompetensi yang bisa diasah. Iya, benar. Bukan given.